Halo, perkenalkan saya Sinta Nurla Rahmawati, mahasiswa dari program Binus Online Learning, kelas TVBA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek yang telah dikerjakan dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila. Bersama kelompok saya di tugas kelompok sebelumnya, kami mengangkat isu tentang kesetaraan gender dan meninjau bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara di Indonesia, terkhususnya Pulau Jawa. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang dari proyek ini diangkat dari kenyataan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi di berbagai sektor kehidupan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan bahwa terdapat lebih dari 300 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan dalam masyarakat, tetapi juga memperkuat stereotip gender yang berakar dari budaya patriarki. Selain itu, laporan dari Universitas Gajah Mada juga menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam hal upah, kurangnya representasi di posisi eksklusif, serta kerentanan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja dan juga di lingkungan sosial lainnya. Bahkan, kasus dari kekerasan berbasis gender online juga meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Realita ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk poin selanjutnya, kita akan masuk ke rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama untuk dijawab melalui proyek ini. Pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat berperan dalam mengatasi diskriminasi gender di masyarakat? Dan yang kedua, apa saja faktor utama yang menyebabkan ketimpangan gender, terutama dalam lingkungan sosial dan dunia kerja? Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa, untuk memperkuat implementasi kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita masuk ke poin selanjutnya, yakni membahas tentang hasil temuan di lapangan. Dalam pelaksanaan proyek, kami melakukan observasi terhadap berita-berita terkini dan wawancara dengan berbagai narasumber. Temuan dari observasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi dan program pemerintah yang mendukung kesetaraan gender, pelaksanaannya masih belum merata dan belum menyentuh akar budaya patriarki yang kuat di masyarakat. Wawancara kami juga mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya kesetaraan gender dan belum mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi masih banyak ditemukan, baik secara verbal maupun dalam bentuk kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan. Meskipun untuk kesetaraan gender dalam hal stereotip profesi sudah ada kemajuan, contohnya pada Menteri Keuangan kita yang dipimpin oleh perempuan, yakni Ibu Sri Mulyani, namun tetap diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi kesetaraan gender ini, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dari sisi edukasi dan perubahan budaya. Poin selanjutnya, kita akan masuk ke solusi yang ditawarkan. Sebagai bagian dari solusi, dapat dilakukan sebuah kampanye edukatif yang berfokus pada penyebaran nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender. Kampanye ini dikemas dalam bentuk konten digital seperti infografis dan video singkat yang disebarkan melalui media sosial. Tujuannya adalah menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital saat ini. Selain itu, kami juga merujuk pada regulasi pemerintah daerah yang mendukung pengarusutamaan gender seperti peraturan gubernur yang mewajibkan OPD menyusun kebijakan responsif gender. Kampanye ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan dan mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua gender. Untuk poin yang terakhir, di sini kita akan membahas terkait refleksi pribadi.
Dari proyek ini, saya menyadari bahwa perjuangan untuk menunjukkan kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan saja, akan tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir dan budaya masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pondasi yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Proyek ini juga mengasah kemampuan saya dalam berpikir kritis, bekerja sama dengan tim, serta meningkatkan empati terhadap isu-isu sosial yang seringkali diabaikan, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara. Sekian dari saya, Sinta Nurlela Rahmawati. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.